absen, silahkan like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ananda siswa SMP kelas 8 dimanapun berada, Ibu doakan semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk meyakini dan mempercayainya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita membahas mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari pengertian dan kitab-kitab Allah beserta penjelasannya. Jadi, simaklah pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk meyakini dan mempercayai kitab-kitab Allah karena menjadi salah satu rukun iman. Adapun jumlah kitab suci yang sudah diturunkan sebanyak 114 kitab suci. Kemudian, kitab Allah zaman dahulu dibuat menjadi dua jenis, yaitu bisa berupa suhuf atau mushaf. Kata suhuf terdapat pada surat Al-A'la. Kedua istilah tersebut berasal dari kalimat yang sama, yaitu sohifa, yang artinya sepenggal kalimat yang ditulis dalam media kulit, kertas, dan media lainnya. Sementara mushaf yaitu kumpulan dari suhuf yang dirangkum menjadi satu. Terdapat persamaan dan juga perbedaan antara kitab dan suhuf, yakni persamaannya kitab dan suhuf sama-sama berasal dari wahyu dari Allah. Perbedaannya, isi kitabnya lebih lengkap dibandingkan isi suhuf. Kitab dibukukan sementara suhuf tidak dibukukan. Allah berfirman bahwa orang Islam atau mukmin mesti meyakini adanya beberapa kitab suci yang turun sebelum kitab suci Al-Quran, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136.
Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf berupa lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab-kitab Allah tentunya memiliki fungsi dan menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul-rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab suci, di antaranya yakni kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil, dan sebagai penyempurna Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila attatakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ini terdapat Quran Surat Al-Isra ayat 2. Jadi kitab Taurat itu terdapat isi kandungannya yang sering disebut 10 ya. Yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelarangan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang ketiga, pelarangan menyembah berhala atau patung. Yang keempat, supaya mensucikan hari yakni hari Sabtu atau Sabat. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketujuh, melarang berbuat zina. Yang kedelapan, melarang mencuri. Yang kesembilan, melarang menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, melarang mengambil hak orang. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab suci Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam agar menjadi pedoman atau petunjuk bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka 'alamu bimani fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina wa 'ala wa ataina Dauda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Ini terdapat Quran Surat ayat 55. Kitab suci Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah diturunkannya. Selain itu berisi doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah bagi orang-orang non-muslim, yakni Yahudi dan Nasrani. Kitab suci Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam agar menjadi petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta
ajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini terdapat Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Jadi kitab suci Injil itu memuat ajaran pokok. Antara lain yang pertama adalah terdapat perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, terdapat ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna, yakni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ataupun Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ini terdapat Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Isi Al-Quran itu meliputi yang pertama adalah terdapat pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Terdapat pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Yang ketiga, terdapat pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kedudukan kitab suci itu antara lain yang pertama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Yang keempat adalah menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah itu ada 3. Yang pertama adalah agar meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Yang kedua, agar manusia membangun kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, agar manusia menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama adalah meningkatkan rasa keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, kehidupan manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, semangat dalam beribadah atau menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, ketakwaan terjaga dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangannya. Bagaimana cara menerapkan iman terhadap kitab-kitab suci? Caranya adalah yang pertama adalah yakin dan percaya kebenaran yang terkandung dalam kitab Allah. Yang kedua adalah yakin dan percaya bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan dari para nabi dan rasul. Kemudian cara beriman kepada Al-Quran yang pertama adalah yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa isi yang terkandung dalam Al-Quran itu dijamin kebenarannya. Yang ketiga, harus mempelajari, memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan. Demikianlah ulasan ataupun penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah rasa keimanan kita kepada Allah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri usikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.